Bisnis startup itu bisa dibilang bisnis yang sangat keras. Karena bisnis startup itu dipaksa untuk bisa terus survive dengan menggunakan cara apapun. Salah satu caranya adalah dengan mengganti lini bisnisnya, atau bisa dibilang dengan pivot. Di Opsiana Podcast episode kali ini gue akan ngebahas beberapa startup yang sukses melakukan pivot dan juga akhirnya bisa survive karena pivotnya. Kira-kira bisnisnya apa aja? Langsung kita bahas. Yang pertama tidak lain dan tidak bukan sebuah sosial media yang lumayan besar juga, yaitu Twitter. Pada awalnya Twitter itu sebuah layanan pesan singkat untuk berkomunikasi dalam sebuah kelompok kecil. Ya, bisa dibilang semacam layanan internal untuk karyawan di perusahaan Odeo. Bahkan bisa dibilang dia itu masih bagian dari perusahaannya Odeo. Tapi di tahun 2007 akhirnya Twitter itu lepas dan menjadi company sendiri. Dan akhirnya Twitter bisa digunakan secara publik, bukan cuma internal perusahaan Odeo lagi. Awalnya Twitter ini kan dianggap sebagai sebuah startup messaging atau pesan singkat, sehingga layaknya pengganti SMS. Tapi ternyata di tahun 2007 sampai 2011 terjadi peningkatan penggunaan yang signifikan. Bahkan di tahun 2009 Twitter itu dinobatkan sebagai sebuah bentuk baru dari sosial media. Dan akhirnya di tahun 2010 Twitter itu mulai merubah tampilannya, menyesuaikan pengalaman pengguna menjadi Twitter yang seperti sekarang ini. Dan akhirnya bisa dibilang Twitter itu resmi beralih atau pivot dari bidang short messaging apps menjadi bidang sosial media. Startup selanjutnya yang sukses setelah pivot adalah YouTube. YouTube bisa dibilang salah satu startup atau bisnis hosting video terbesar saat ini. Tapi ternyata kesuksesan mereka ini berasal dari pivot mereka yang berhasil. Awalnya YouTube itu dibentuk sebagai sebuah dating apps. Konsep awalnya di sini adalah kita itu mengupload video kita di sana dengan mendeskripsikan tipe ideal yang kita inginkan sebagai pasangan kita. Sehingga ketika ada yang cocok setelah menonton videonya bisa langsung menghubungi kita melalui private message. Tapi ternyata para foundernya itu kesulitan menemukan orang-orang yang pengen ngeposting videonya ke platform mereka untuk tujuan dating. Ya, bisa dibilang secara konsep ini tidak menjual bagi para konsumennya. Dan akhirnya para founder ini memutuskan untuk pivot dan mengizinkan semua usernya itu untuk mengupload video apapun yang ada atau yang mereka inginkan ke platform YouTube-nya. Dan akhirnya apa? Akhirnya konsep itulah yang membawa YouTube ke kesuksesan mereka seperti sekarang ini. Startup ketiga yang sukses karena pivot adalah Netflix. Netflix sekarang dikenal sebagai layanan streaming on demand, di mana kita itu bisa menonton film atau streaming film di platform Netflix dengan pembayarannya secara bulanan saja, sehingga biaya yang dikeluarkan itu jauh lebih hemat. Tapi siapa yang sangka ternyata Netflix itu bermula dari bisnis penyewaan film, di mana mereka itu mengusung konsep penyewaan film yang dikirim ke rumah dengan pemesanannya itu melalui website mereka. Tapi jangan heran bahwa ini sebenarnya pivot pertama Netflix, di mana mereka itu pivot dari konsep rental film konvensional. Dan akhirnya mereka itu melakukan pivot yang kedua di tahun 2007, di mana mereka melihat kesuksesan YouTube itu berhasil melakukan streaming dengan video yang diupload oleh usernya. Sehingga Netflix melihat opportunity ini dan akhirnya melakukan pivot kembali, mengubah website mereka itu dari penyewaan menjadi layanan streaming berbayar. Selanjutnya ada Instagram. Bisa dibilang sosial media yang satu ini itu juga hasil dari pivot yang lumayan unik, di mana pada awalnya Instagram itu adalah sebuah aplikasi yang fiturnya itu campur aduk, di mana aplikasi pertamanya Instagram itu memiliki fitur untuk check-in, melakukan planning, melakukan posting foto, kemudian ada ability atau kemampuan untuk mendapatkan poin. Tapi para founder ini melihat bahwa fitur-fitur yang mereka terapkan ke Instagram pada fase itu terlalu crowded, terlalu rame. Makanya para founder itu memutuskan untuk menghilangkan banyak fitur yang mereka anggap tidak berguna dan menyisakan fitur untuk posting foto, melakukan komen, lalu melakukan like.
Dan justru hal itulah yang membuat user Instagram itu terus bertambah banyak dan menjadikannya sebagai salah satu sosial media tersukses di dunia. Startup terakhir yang berhasil pivot dan mendapatkan kesuksesan adalah Shopify. Shopify ini adalah sebuah platform penyedia e-commerce yang bisa dikustomisasi sesuai dengan keinginan si user. Tapi siapa yang sangka pada awalnya Shopify itu justru adalah toko online biasa seperti toko online pada umumnya. Bukan marketplace, hanya toko online biasa dengan website mereka. Di mana mereka itu menjual produk atau peralatan snowboarding. Tapi sayangnya mereka itu mendapat kesulitan seperti yang dialami oleh toko online pada umumnya. Mereka sulit mendapatkan traction. Namun pada saat itu mereka melihat bahwa platform mereka itu punya potensi yang jauh lebih besar ketimbang produk yang mereka jual. Sehingga mereka memutuskan untuk menjual konsep dari platform mereka. Sehingga pivot menjadi semacam enabler bagi para retailer untuk menjual produk mereka secara online dengan membuat toko online mereka sendiri. Dan akhirnya setelah beberapa tahun kemudian mereka itu berhasil menjadi sebuah perusahaan yang sukses. Oke, jadi itulah beberapa startup yang berhasil melakukan pivot dan juga mencapai kesuksesan mereka. Jadi bisa dibilang bahwa melakukan pivot atau perubahan lini bisnis itu bukanlah hal yang buruk. Dan bahkan bisa menjadi sebuah potensi yang besar kalau bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para foundernya. Tapi bukan berarti pivot itu menjamin kesuksesan dari sebuah bisnis. Melainkan pivot itu sebuah cara untuk mencapai kesuksesan itu sendiri. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.